Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 7, 8, 9 yang sedang berada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman semua, baru saja Ustadz memberikan ilustrasi terkait menyiram tanaman teman-teman ya. Pohon ini adalah pohon mangga yang sudah cukup besar. Mungkin awalnya ya, pohon mangga ini berasal dari satu biji yang tidak terlalu besar ya. Karena proses ditanam, disiram ya, diberi pupuk ya. Setiap hari ya, dari waktu ke waktu, maka pohon ini menjadi tumbuh ya sehingga besar ya. Mungkin pohon ini nanti akan berbuah sehingga buah ini bisa kita nikmati ya. Nah, teman-teman, kali ini Ustadz Maulana akan mengajak teman-teman dalam sebuah pengalaman atau sedikit pengalaman, yaitu kita nanti akan melihat bagaimana cara budidaya lele di dalam ember. Ya. Langsung saja teman-teman, kita lihat di sini ada beberapa ember yang sudah kita coba ya dari guru-guru yang merawatnya. Oke, baik. Oke, teman-teman, ini ada 4 ember ya. 2 ember ini sudah terisi oleh bibit lele, yang satunya airnya sedang dipersiapkan, kurang lebih sudah 2 hari. Nah, ini yang satunya masih kosong. Nah, ember yang satunya ini kita akan gunakan pengetahuan ya, sebagai pengetahuan menghantarkan teman-teman pada proses bagaimana sih persiapan-persiapan yang harus disiapkan oleh teman-teman sebelum budidaya lelenya di dalam ember. Baik teman-teman semua, langkah yang pertama ya, kita akan membahas alat dan bahan yang diperlukan ya. Di sini kalau teman-teman yang sudah memesan dari THI, itu dia sudah satu paket ya. Nih ya, sudah satu paket, ada embernya ya, dan sudah ada kerannya untuk buangan ya, dan sudah ada satu paket perlengkapannya. Oke, di dalam perlengkapan ini kalau dikeluarkan nanti akan ada ini ya, ada rockwool namanya ini teman-teman. Rockwool ini adalah media untuk menanam bibit kangkungnya ya, atau sayurannya ya. Terus selain rockwool ada, nah ini ada kain flanel ya. Kain flanel ini nanti untuk media penyerapan air ke akar si kangkungnya nanti ya, atau si sayurannya. Nah, ini ada net pot ya, ada net pot. Nah, ini dia untuk tempat menanam kangkungnya. Jadi nanti rockwoolnya dimasukkan ke dalam net pot. Nah, selain itu ada bibit kangkungnya di dalam satu paket itu juga, dan ada pakan lelenya ya. Pakan lele yang diberikan adalah ukurannya ya 7, ini merek 781-2 ya. Jadi semakin nanti ikan itu semakin besar, maka pakan yang digunakan juga semakin besar ya. Dia nanti ada macam-macamnya. Kalau teman-teman beli di tempat penjualan pakan ikan, itu nanti ada kodenya. Kalau ini 781-2, mungkin selanjutnya nanti 781-1 dan 781 saja, tidak ada -2 maupun -1. Itu yang ada dalam satu paket. Nah, alat tambahannya teman-teman ya, teman-teman nanti akan butuh cutter ya, atau pisau lah yang untuk memotong ini si rockwoolnya ya.
rock wool ini sudah dipotong-potong, tinggal dipisahkan ya, dipisahkan saja. Selanjutnya ada tusuk atau lidi ya, atau tusuk sate. Nah, ini fungsinya nanti untuk melubangi si rock wool untuk bibit si kangkungnya atau sayuran yang lainnya. Ya, kalau nggak ada tusuk sate bisa pakai lidi yang ada di rumah. Oke. Selain itu ada penggaris teman-teman, ya, penggaris ya, minimal ini 15 cm teman-teman boleh. Ini fungsinya nanti kita akan gunakan untuk menandai ketinggian air pada ember sebelum ember itu diisi oleh air. Selanjutnya selain menandai, ini juga nanti kita bisa gunakan untuk mengukur si lele panjangnya berapa sih. Tapi teman-teman sudah kita berikan informasi di awal ya, khawatir nanti ada yang kesulitan cara mengukurnya. Nah, yang terakhir ada timbangan. Timbangan ini fungsinya nanti sebagai data awal bobot ikan ya, awal ditebar ya, gitu. Tapi ini tidak wajib teman-teman, sifatnya nanti kita akan berikan informasi berapa sih berat rata-rata 25 ekor bibit yang diberikan oleh teman-teman. Ya, itu mengenalkan alat dan bahan yang akan digunakan. Baik teman-teman, sekarang tahap kedua adalah kita sebelum persiapan air, kita persiapan dulu wadahnya ya. Ini embernya kapasitas 80 liter untuk memudahkan nanti teman-teman saat menguras ya airnya, ketika air sudah tidak baik lagi untuk lele atau sudah tidak layak lagi ya. Nah, itu memudahkan teman-teman. Oke, yang pertama kita akan coba menandai ya. Jadi teman-teman sudah disiapkan ya penggaris atau meteran dan spidol permanen. Nah, kita untuk pengisian airnya itu yang ada garisnya ini teman-teman ya, segaris ini. Nanti airnya awalnya segini ya. Nah, ini kita bagi 3 teman-teman. Jadi kalau diukur dari dasar ke sini tuh ya, ke batasnya ini adalah 45 cm. Jadi teman-teman nanti tolong ditandai ya, dibagi menjadi 3. Berarti 45 dibagi 3 berarti 15 cm. Ya, dari dasar ke garis pertama itu adalah 15 ya. Selanjutnya 30, 45. Ini fungsinya ketika teman-teman menguras air pada saat airnya sudah tidak layak untuk lele, nah cukup dibuang sepertiganya aja sampai sini batasnya, nanti diisi lagi ya, nanti ada pada sesi menguras air. Nah, dan pastikan juga wadah ini tidak bocor. Kalau sudah dipastikan tidak bocor ya, nah ini keran pembuangannya. Nah, teman-teman bisa membuang yang di sini ya, kalau agar buat pada saat membuka ini airnya lebih banyak keluarnya ya. Kalau yang ini sudah saya buang ininya nih ya. Oke, mari selanjutnya setelah sudah pastikan tidak bocor, kita letakkan ke tempat yang kita inginkan. Baik teman-teman, ketika sudah dipastikan wadah ini tidak bocor ya, dan juga tadi sudah ditandai oleh spidol permanen, selanjutnya teman-teman meletakkan ember ini di tempat yang sudah disesuaikan yang ada di rumah ya. Namun saran saya ya, untuk peletakannya ini kalau bisa ya dia terkena sinar matahari. Kenapa? Karena nanti di atas ember ini kan akan ada sayurannya. Nah, sayuran itu kan butuh sinar matahari ya, seperti itu. Nah, dan juga pastikan untuk meletakkan ember ini ya, meletakkan ember ini kalau bisa dia lebih tinggi ya, lebih tinggi. Nah, kenapa? Agar pada saat teman-teman membuka keran ini, kalau yang enak sih sebetulnya kalau teman-teman ini pada saat meletakkannya memang pas ada buangan air langsung. Nah, bagaimana kalau tidak ada yang buangannya? Nah, berarti disiasatinya adalah lebih tinggi. Nah,
Jadi pada saat teman-teman membuka untuk menguras 30% yang harus dibuang ya, tinggal di apa ya bahasanya ya, ditadangin ya pakai wadah ya. Nanti setelah penuh tinggal ditutup, buang gitu sampai 30%, sampai di angka 30 sini, seperti itu ya. Jadi kita tinggal mengisi air saja ya. Boleh menggunakan selang, kalau yang punya selang boleh juga menggunakan ember ya. Seperti itu. Nah, sambil menunggu air ini terisi sesuai dengan ini ya, segini ya, kita siapkan dulu bibit kangkung yang nantinya akan kita letakkan di atas tutup ember. Baik teman-teman, selanjutnya kita persiapan menanam benih di media rock wool ya. Jadi teman-teman nanti ya pertama ambil rock woolnya dulu ya, kemudian siapkan lidi atau tusuk sate ya. Nah, rock wool ini teman-teman boleh memegangnya langsung banyak seperti ini atau satu-satu boleh ya. Nanti satu rock wool ini teman-teman bisa melubangi ya 5-6 lubang ya, agak besar saja ya. Setelah dilubangi ya, semuanya misalkan teman-teman sudah melubangi ini, kita butuh 8 ya, butuh 8 saja karena net potnya ya itu hanya 8. Setelah dilubangi, silakan teman-teman boleh memasukkan si bibit kangkungnya. Silahkan dimasukkan, cukup 1 lubang, rock woolnya itu cukup 1. Jadi kalau ada 5 lubang, teman-teman masukkan 5-5-nya. Ini dimasukkan. Ditekan saja, nggak apa-apa. Seperti ini. Ya. Jadi kalau sudah ya, nah ini nanti akan kita pisahkan. Boleh menggunakan cutter atau yang lainnya ya. Nah, kita letakkan di net pot. Nah, net potnya ini sudah diberi kain flanel seperti ini ya. Nah, ini fungsi kain flanel ini nanti untuk menyerap air yang ada di, bisa langsung dimasukkan seperti ini. Nah, ini yang nanti akan teman-teman letakkan atau taruh di bagian tutupnya si ember seperti itu ya. Jadi nanti ketika sudah dimasukkan ke dalam tutup ember, teman-teman boleh menyiram airnya untuk awalan ya, untuk awalan saja. Oke, itu saja mungkin untuk persiapan menanam biji dari kangkungnya atau sayuran yang lain. Oke, selanjutnya kita pada tahapan memindahkan lele ya ke dalam ember. Baik teman-teman, tahap selanjutnya kita sebelum memindahkan bibit lele yang berjumlah 25 ekor, saya membantu teman-teman mengambil data di awal. Kenapa? Karena dikhawatirkan dari semua level 789 ada beberapa teman-teman yang tidak memiliki timbangan. Jadi nih kita sepakati aja ini menjadi ukuran awal teman-teman mendapatkan bibit lelenya. Oke, kita timbang. Di ember ini sudah ada 25 ekor bibit lele ukuran 10 sampai 11 cm ya. Oke, kita buang dulu airnya. Oke. Plastik.
Oke, setelah kita timbang ada 200 gram atau 2 ons dengan jumlah 25 ekor. Oke, nanti teman-teman bisa dicatat di buku ya. Untuk awal 25 ekor ini beratnya 2 ons ya. Nah, untuk satu ekornya tadi saya sudah coba ukur ya. Panjangnya itu adalah sekitar 10 sampai 11 cm. Nah, itu pun sama. Teman-teman silakan dicatat untuk data awal. Ya. Oke, selanjutnya kita akan memindahkan ke 25 ekor ikan lele ini ke dalam sebuah ember yang sudah berisi air. Oke, kita lihat prosesnya. Baik teman-teman, ini adalah proses memijakan bibit lele yang teman-teman dapati ya. Kalau dari SMP THI ini sudah dapat bibitnya 25 ekor, ataupun kalau teman-teman beli di tempat lain ya biasanya pakai wadah plastik seperti ini ya. Cara memindahkannya, airnya tidak perlu dibuang ya. Ini untuk menghindari kesetresan dari si lele tersebut ya. Oke, langsung saja kita pijakan atau kita pindahkan lele ini ke dalam ember. Tidak perlu satu-satu dipindahkannya ya, cukup ini pastikan dibuka dulu ya. Oke, tinggal dituang saja seperti ini ya. Nanti biarkan ikan lelenya tersebut keluar dengan sendirinya ya. Kita arahkan saja seperti ini. Oke, kita kesini Ustaz. Coba kesini Ustaz ya. Nah, dia biar keluar sendiri. Nah, seperti ini. Biar dia keluar sendiri. Oke. Kalau sudah kita pindahkan ke dalam ember ini ya. Ini belum bisa langsung diberikan makan, teman-teman ya. Biasanya sih butuh waktu 1 sampai 2 jam. Itu biasanya dia sudah mau merespon makanan. Baik teman-teman, ini adalah tahapan dari persiapan di awal sampai teman-teman memindahkan lele ke dalam sebuah ember. Nah, nanti video selanjutnya Ustadz akan coba berikan bagaimana teman-teman cara menguras ya, atau membuang air sebanyak 30% ketika kualitas air itu sudah tidak layak untuk lele. Cirinya apa ya? Cirinya biasanya teman-teman akan melihat si lele itu ya sedikit dia menggantung ya, kepalanya ada di atas, ekornya ada di bawah secara vertikal. Seperti itu ciri air harus sudah dibuang. Baunya juga mungkin sudah agak tajam gitu ya, agak bau busuk seperti itu ya. Nah, itu sudah teman-teman bisa silakan mengganti airnya ya. Baik teman-teman, ini saja video tutorialnya. Semoga teman-teman bisa dengan senang ya menjalankan kegiatan project memelihara lele di dalam ember plus sayuran di atasnya ya. Sekali lagi teman-teman, luruskan niat ya. Niatkan kegiatan ini karena Allah Subhanahu wa taala, agar segala aktivitas kita semuanya dari awal sampai akhir bernilai ibadah. Dan pada saat teman-teman di tengah-tengah kegiatan, di tengah-tengah waktu, misalkan baru 1 pekan, 2 pekan sudah malas, ingat kembali niat awalnya. Oh, ini niat awal saya ini karena Allah ya. Kalau sudah seperti itu, mudah-mudahan semangatnya timbul agar tetap semangat sampai tuntas dengan waktu yang sudah ditentukan sekolah. Baik, itu saja dari Ustadz Maulana. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman atau orang tua teman-teman mempunyai metode lain ya, entah itu dari belanja ide di Google, silakan saja ya. Silakan saja, boleh pilih metode yang lebih mudah atau tidak merepotkan. Sekian dari Ustadz Maulana, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.